Pada kesempatan yang bersejarah ini, dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan para tokoh bangsa, terutama dari seluruh rakyat Indonesia. Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan. Pada tanggal 16 Agustus 2019, Presiden Jokowi resmi mengumumkan bahwa ia akan memindahkan ibu kota Indonesia dari kota Jakarta ke wilayah Kalimantan Timur. Ambisi ini melahirkan banyak sekali pro dan kontra. Ada yang setuju karena untuk pemerataan ekonomi, tapi ada juga yang nggak setuju karena proyek ini dianggap menguras banyak APBN. Tapi dari segala macam perdebatan, Presiden Jokowi tetap melanjutkan ambisi ini. Bahkan proyek ini pun udah berjalan dari segi pembangunan. Tentunya hal ini sih bukan menjadi suatu hal yang baru dan mengherankan ya. Mengingat Jakarta selama bertahun-tahun itu selalu jadi pusat dari segala kegiatan sosial, politik, serta kegiatan ekonomi yang tentunya membuat wilayah ini menjadi magnet bagi para penduduk dari berbagai wilayah, sampai-sampai banyak orang pengen banget kerja dan ngejar karir mereka di kota ini. Bahkan menurut data dari BPS, jumlah penduduk DKI Jakarta itu sampai hampir 11 juta penduduk. Apalagi kan setiap tahunnya Jakarta tuh banyak banget didatengin sama pendatang baru. Ya jadinya total penduduk di sana tuh malah semakin naik setiap tahunnya. Yang mana ini membuat mereka jadi overpopulation. Nah maka dari itu, buat ngatasin berbagai macam masalah yang ada di Jakarta, Presiden Jokowi akhirnya ngebuat sebuah rencana proyek, yaitu mindahin ibu kota yang semula ada di Jakarta, jadi pindah ke wilayah Kalimantan Timur. Dan proyek tersebut adalah Ibu Kota Nusantara, atau yang sering disebut dengan IKN. Pada awal perencanaannya, proyek ini tuh punya tujuan supaya ekonomi itu merata di segala daerah, supaya nggak terjadi yang namanya Java sentris, karena pembangunan yang selama ini terfokus di Pulau Jawa. Dan pada tanggal 18 Januari 2022, IKN ini akhirnya disahkan menjadi undang-undang oleh DPR dan pemerintah, yang mana setelah pengesahan ini banyak banget mendapatkan pro dan kontra dari berbagai pihak dan juga masyarakat. Misalnya gini, total anggaran untuk pembangunan IKN dari tahun 2022 sampai 2024 aja, itu nominalnya sampai 72,3 triliun rupiah. Dan ini kemungkinan bakal meningkat di tahun-tahun berikutnya. Terus juga, proyek di IKN ini kan skalanya besar banget ya, yang mana butuh tanah yang luas banget buat ngebangun banyak infrastruktur. Nah tapi yang gue temuin, ternyata tanah di sana tuh masih banyak yang pembebasan yang belum rampung dan juga masih bermasalah. Dan tentunya ini kan jadi pertanyaan ya, sebenarnya proyek IKN ini benar-benar jadi solusi buat masalah Jakarta, atau malah sebaliknya nih, IKN malah nimbulin masalah baru di masa depan. Nah makanya di video kali ini, gue mau bahas apa aja sisi gelap ibu kota negara yang baru. Tapi disclaimer dulu kalau video ini dibuat berdasarkan data yang ada, dan video ini nggak memihak kepada siapapun. Dan gue udah rekam semua di video kali ini, so disimak sampai habis. Ambisi Presiden Jokowi ketika membangun ibu kota negara yang baru, ini tentunya bakal memakan biaya yang sangat mahal, dan pastinya ini jadi beban finansial tersendiri bagi Indonesia. Karena kalau misalnya lu lihat rencana awalnya, proyek IKN itu bukan cuma sekedar mindahin pusat pemerintah dari Jakarta ke Kalimantan doang, tapi juga ngebangun sebuah kota baru yang kebanyakan mulainya dari awal. Misalnya kayak dari jalan raya, fasilitas kesehatan, transportasi umum, dan juga gedung-gedung pemerintahan. Dan kalau gue lihat data dari situs pemerintah, biaya yang dibutuhin negara buat ngebangun IKN itu nominalnya sebesar 466 triliun rupiah. Dan ini jelas jadi sebuah angka yang gak kecil buat negara berkembang kayak Indonesia. Yang jadi masalahnya tuh gini, kondisi keuangan Indonesia akhir-akhir ini kan lagi lumayan tertekan ya, dan utang negara kita tuh masih terus membengkak. Sementara kalau melihat pendapatannya, ya kelihatannya Indonesia tuh belum sepenuhnya mampu buat nutupin pengeluaran yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Dan khawatirnya, proyek IKN ini tuh malah nambah beban baru bagi anggaran negara, karena selama ini kita masih bergantung sama pendanaan sendiri, atau nggak bergantung sama utang dan investor dari asing. Nah apalagi, Menteri Investasi Pak Bahlil aja itu sampai ngakuin bahwa saat ini kita tuh belum ada investor asing yang masuk ke ibu kota Nusantara. Ya intinya udah tau lah, IKN ini tuh kedepannya masih bergantung sama APBN dan juga nunggu investor lokal buat taruh modal mereka di proyek ini. Ditambah lagi, kalau dilihat dari skala prioritasnya, masih banyak banget daerah di Indonesia yang perlu dibenahin. Misalnya gini, jalan-jalan yang ada di pelosok atau pedesaan, itu masih sering banget ditemuin rusak, bahkan nggak layak sama sekali untuk mobilitas setiap warganya. Padahal kan kalau misalnya dana ini dipakai supaya jalanan ini mulus gitu ya, pastinya gue yakin aktivitas itu jadi lancar, dan ekonomi itu jadi berputar lebih baik. Bahkan hal sekecil pasokan listrik aja, itu masih banyak yang belum merata. Jadi maksud gue tuh masih ada hal-hal lain yang harusnya diprioritasin dulu. Terus juga, dana yang besarannya ratusan triliun, ini harusnya bisa digunakan buat ngembangin sumber daya manusia kita. Entah itu buat pendidikan,
perbaikan gizi, ataupun hal lainnya buat ningkatin kualitas SDM kita. Karena dari yang gue lihat ya, di balik gemerlapnya IKN, masih banyak sekolah-sekolah yang mau roboh, gaji gurunya pun gak sepandan, ataupun beberapa akses kesehatan itu masih terbatas. Jadi harusnya anggaran yang kita punya, itu bisa dinikmatin juga sama semua orang. Bukan cuma buat bangunan megah yang terkadang itu gak semua orang bisa nikmatin fasilitas itu. Soalnya kalau boleh lihat beberapa tahun belakangan, kualitas SDM kita tuh udah agak tertinggal dari negara-negara lain, yang mana ini masih menjadi masalah yang paling serius di negara ini. Dan yang jadi poin paling penting, masyarakat tuh punya rasa khawatir dengan dibangunnya IKN ini, karena proyek dengan uang triliunan sering banget jadi lahan basah untuk dilakukan praktek korupsi. Dan juga, terkadang aliran dana proyek pemerintah ini nggak transparan ke masyarakat, sehingga proyek IKN ini kerap nimbulin kecurigaan. Walaupun ini berbentuk kekhawatiran, tapi gimana pun nggak ada yang salah dengan rasa khawatir. Pada awal rencana pembangunan IKN, pemerintah Indonesia itu punya sebuah konsep untuk proyek ini, yaitu Smart Future Forest City, yang mana dengan kata lain, kota ini tuh bakal jadi kota yang cerdas, ramah lingkungan, dan juga rendah emisi karbon. Bahkan misalnya kalau boleh lihat dari master plan mereka, proyek ini tuh memakai 70% lahan yang merupakan ruang hijau, dan ini cukup menjadi rencana yang bagus buat tetap menjaga keasrian alam yang ada di Kalimantan. Nah tapi jadi masalah, kalau pemerintah bilang 70% kawasan itu hijau, ya berarti sisanya mereka harus nebang hutan sebesar 30% buat ngebangun infrastruktur dan segala macam fasilitas yang lain. Makanya kalau sampai proyek IKN ini harus deforestasi, pastinya warga di Kalimantan itu harus terima konsekuensi besar buat lingkungan mereka. Entah itu kualitas udara yang menurun, krisis air bersih, kehilangan spesies flora dan fauna, dan juga berisiko menyebabkan terjadinya banjir. Bahkan yang lebih parahnya, penebangan di IKN itu juga berpotensi ningkatin pemanasan global, karena hutan di sana adalah salah satu hutan tropis yang menjadi paru-paru dunia. Dan menurut laporan dari Bappenas saja, ternyata cuma sekitar 43% yang masih bisa disebut hutan beneran dari total 256.000 hektar lahan yang bakal dijadiin ibu kota. Yang mana ini nunjukin kalau kondisi hutan di kawasan IKN sebenarnya udah nggak terlalu bagus. Ya jadinya kalau pemerintah mau bikin ibu kota sesuai dengan rencana awal, mereka tuh harus melakukan reboisasi dalam skala besar. Bukan yang ngeremehin atau gimana ya, tapi emangnya skill kita udah sejauh apa sih sampai bisa ngubah lahan yang udah ditebang balik lagi jadi hutan tropis dalam waktu yang singkat. Karena kalau gue lihat hasil pekerjaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan aja, sejauh ini cuma mampu melakukan reboisasi hutan seluas 900 hektar per tahun, dan itu pun tingkat keberhasilannya rendah banget. Makanya kalau setelah dihitung-hitung, berarti reboisasi hutan di IKN yang udah ditebang itu butuh waktu sekitar 88 tahun. Dan ini tentu jadi beban yang harus ditanggung buat generasi-generasi selanjutnya. Nah selain itu juga, mega proyek di IKN itu ternyata bukan cuma berisiko ke lingkungan doang, tapi juga berisiko besar ke manusianya juga. Kenapa demikian? Gini, buat membangun infrastruktur IKN, itu dibutuhin biaya yang sangat mahal karena harus ambil banyak material dari daerah lain seperti Pulau Jawa. Dan buat ngatasin masalah ini, pemerintah tuh akhirnya bikin pertambangan baru di daerah Sulawesi Tengah, kayak di kota Palu dan juga Donggala. Dan akibat dari adanya pertambangan ini, wilayah di sekitar mereka tuh diselimuti banyak debu, sehingga bikin sebagian warga Sulawesi Tengah itu harus gunain masker khusus buat aktivitas sehari-hari. Bahkan yang parahnya, jumlah kasus penyakit infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA ini melonjak drastis menjadi 3.000 kasus dalam 2 tahun terakhir khususnya di daerah Palu. Makanya menurut gue ini jadi sebuah ironi, karena proyek yang diklaim pemerintah sebagai kota yang ramah lingkungan, ini justru malah merusak lingkungan di daerah lain dan tentu mengancam kesehatan penduduknya. Dengan segala ambisi besar di balik pembangunan IKN, kita tuh nggak bisa tutup mata terhadap banyaknya sisi gelap yang muncul pada proyek ini. Karena seperti yang lo lihat tadi, kalau melihat dari kemampuan finansial kita aja, proyek ini menurut gue bisa jadi ancaman tersendiri bagi kondisi ekonomi Indonesia. Mengingat negara kita akhir-akhir ini tuh cukup terbebani dengan banyak utang. Apalagi kalau misalnya kas negara ini dipakai buat memenuhi berbagai fasilitas pejabat kita, ya tentunya ini bakal nambah-nambahin beban anggaran kita, yang akibatnya bisa memperlambat kemajuan di sektor yang lebih mendesak. Dan contoh nyatanya tuh lu bisa lihat kayak pas kemarin 17 Agustus di IKN, di mana para pejabat itu datang ke sana pakai mobil mewah, dan jumlah mereka yang datang itu terbilang nggak sedikit, yaitu sampai ribuan tamu. Maksud gue tuh gini, emangnya urgensi banyak pejabat ini sebenarnya apa sih sampai harus banget gunain kendaraan mewah? Kenapa nggak sekalian aja gitu, mereka pakai mobil SMK yang selama ini selalu dibangga-banggain sama pemerintah? Toh jatuhnya kan upacara kemarin juga bisa sekalian jadi momen promosi produk buatan kita sendiri. Bukannya malah sewa banyak kendaraan mewah, yang ujung-ujungnya jadi nambah anggaran. Miris aja gitu melihatnya. Nah tapi di sisi lain,
Yang jadi hal positifnya proyek IKN ini justru mencerminkan bahwa Indonesia itu udah menerapkan pemerataan pembangunan. Karena faktanya dari dulu, pembangunan itu emang selalu fokus dilakuin di Pulau Jawa, yang mana daerah-daerah yang lain itu sering banget tidak dapat perhatian khusus dari pemerintah. Maka dari itu, dengan adanya pembangunan IKN ini, setidaknya masyarakat di Kalimantan tuh bisa merasakan sebuah kemajuan infrastruktur yang mungkin udah dirasain oleh masyarakat Pulau Jawa sejak puluhan tahun yang lalu. Dan harapan gue sih sebenarnya semoga proyek ini bisa memberikan dampak yang benar-benar merata dan juga bisa dirasakan oleh seluruh rakyat tanpa terkecuali. Karena kalau misalnya IKN dikelola dengan bijak, proyek ini tuh akan jadi simbol kemajuan Indonesia yang membuktikan bahwa kita tuh bisa menciptakan sebuah kota modern dan berkelanjutan. Dan tentunya ini akan bermanfaat juga untuk generasi-generasi yang akan mendatang. Coba kalau menurut lu sebenarnya di pihak yang pro atau yang kontra nih dengan proyek IKN ini? Coba tulis di kolom komen. Well, sekian dari pembahasan kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di segmen selanjutnya.